Hai semuanya, selamat datang di channel Nova teman-teman. Selamat bergabung. Nah teman-teman, di video kali ini Nova pengen berbagi sedikit informasi buat kalian teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku pengen sharing buat kalian. Mungkin di luar sana ada yang ngalamin kayak gini. Nah di video kali ini kita akan bahas gimana sih prosesnya jika kalian belanja di online shop. Ini aku akan bahas tentang Shopee. Barang yang kalian beli itu hilang guys di ekspedisinya. Jadi posisi video kali ini kita akan bahas kita nggak menerima barang dari penjual dan posisi barang itu udah dikirim, ternyata barang itu hilang di ekspedisi guys. Nah prosesnya bagaimana? Nah kalau ini terjadi di teman-teman semua, jangan panik dulu ya guys ya. Kalau kalian belanja online ada yang namanya masa garansi ya guys ya. Meskipun misalnya estimasinya datang tanggal berapa, itu kan udah ada ya di aplikasinya. Kayak contohnya gini, aku kemarin beli produknya aku itu tanggal 9 itu udah dikirim oleh penjualnya teman-teman ya. Nah di tanggal 14 teman-teman seharusnya produk aku itu udah sampai ya. Itu 5 hari estimasi dari barang kita sampai di tempat. Padahal minimalnya kalau aku pakai ekspedisi lain itu sekitar 3 hari juga udah sampai gitu loh. Nah sampai tanggal 14 itu barang aku itu belum sampai dan laporan resinya itu stuck di tanggal 11 guys. Jadi masih di proses sortir posisinya ya, belum nyebrang ibaratnya ke kota kita. Nah, kayak gitu. Di sini aku perpanjang aja masa garansinya dulu. Mungkin teman kalau ngalamin seperti ini, perpanjang masa garansi dulu. Itu kan ada namanya 5 hari ya dari estimasi barang sampai. Kalian perpanjang aja. Nah kita ikuti aja proses dari aplikasi Shopee yang memang menganjurkan kita untuk perpanjangan masa garansi kayak gitu loh guys. Nah tokonya tersebut posisinya udah kirim barang, hanya resinya ini kok nggak bergerak gitu loh, di stuck di tanggal 11. Nah jadi aku mungkin berpikir karena udah lewat masa sampai barang di tempat aku hampir seminggu teman-teman, aku pikir barang aku nih pasti hilang di ekspedisi. Nah teman-teman, karena tadi barang aku udah stuck di tanggal 11 itu udah nggak ada laporan resinya lagi, aku berpikir karena barang itu pasti hilang teman-teman ya. Meskipun aku dapat panjang masa garansi tambahan 5 hari dari pihak Shopee kalau kita belanja, tapi di tanggal 14 itu teman-teman aku inisiatif sendiri. Pertama aku hubungi tokonya, aku bilang kak ini barang aku belum sampai tapi aku udah perpanjang masa garansi kayak gitu, mohon di follow up aja ekspedisinya karena posisi barang stuck itu masih di pusat, jadi masih di kota pembeli kayak gitu, kota penjual kayak gitu loh guys. Nah aku tanggal 14 itu juga meskipun aku udah perpanjang masa garansi, aku tetap email ke pihak ekspedisinya. Jadi kalian kalau pakai pihak ekspedisi coba cek-cek di webnya itu customer service mereka via email aja guys. Jadi kalau email itu kita ada bukti kita udah bikin laporan ke ekspedisinya, kita udah punya pegangan kalau kita nanti ingin melakukan pengembalian dana gitu loh guys. Nah tanggal 14 teman-teman aku kan kirim email via ekspedisi Antareja teman-teman. Nah aku pakai ekspedisi itu. Jadi pas tanggal 14 itu teman-teman dari pihak ekspedisinya itu kan udah bales. Nah dia suruh aku tunggu itu selama 3 hari. Jadi sampai tanggal 17, karena setahu aku memang kalau kita harus menunggu kalau ada kasus gini 3 hari kerja ya guys ya. Nah kenapa di 5 hari ini aku kirim tanggal 14, karena aku pikirnya kalau suruh menunggu 3 hari kerja rata-rata ya kayak gitu menyelesaikan masalah, kita masih punya 2 hari lagi guys. Jadi untuk waktu cadangan deh kalau nggak ada dibalas-balas dari ekspedisinya. Dan untungnya ekspedisi ini responnya juga cepat. Nah benar aja teman-teman, di tanggal 17-nya aku dapat email balasan dari ekspedisi. Nah tapi sebelum itu teman-teman aku juga ada chat pihak Shopee. Jadi sebelum ibaratnya aku ke ekspedisinya juga bikin laporan, aku kasih tahu dulu ke penjualnya kalau barang aku nih nggak sampai-sampai ya gitu, laporan ke mereka, suruh mereka follow up di ekspedisi di kota mereka. Terus aku juga hubungi pihak Shopee sebelumnya. Nah kemudian aku email ke pihak ekspedisi. Dari tanggal 17 itu aku disuruh nunggu ada balasannya. Nah follow backnya seperti itu. Kemudian kalau pihak Shopee teman-teman, karena aku udah chat mereka sebelumnya, aku udah bikin laporan kalau barang itu udah melewati masa garansi. Nah aku chat mereka di tempat Shopee juga, aku punya laporan guys atas pengaduan barang kita ini. Jadi nanti kalau kita follow up ke Shopee, kita bilang kita ingin pengembalian dana, kita udah ada nomor pengajuan di pihak Shopee guys. Jadi kayak gitulah ibaratnya, kita bikin laporan nggak cuma di satu sisi, kita nggak hanya di ekspedisi aja, kita juga bikin laporan ke Shopee dimana kita tempat belanja online kita di situ. Jadi penampung uangnya juga nanti kan melalui Shopee gitu loh guys pengembaliannya. Nah harus dikasih tahu juga. Nah pas tanggal 17 nih teman-teman, bener aja teman-teman hasilnya itu dari investigasi mereka, ternyata barang aku itu emang hilang guys. Jadi aku dapat email dari mereka bahwa
teridentifikasi bahwa barang pesanan aku itu ternyata hilang di ekspedisi, seperti itu guys. Jadi jawaban mereka tuh. Nah, kita udah punya bukti kayak, oh penyebabnya apa sih hilang di ekspedisi, kecuali kalau mereka bilang barangnya masih dalam perjalanan, cuman masih overload atau apa. Ini benar-benar posisinya barangnya udah hilang, karena aku pesan tanggal 9 sampai tanggal 17 itu udah sekitar 8 hari ya guys ya. Nah, itu tuh stuck, resinya nggak bergerak kayak gitu teman-teman. Jadi pas aku udah dapat bukti kayak, oh ini bener-bener barangnya nggak akan sampai ke tempat kita, aku cepat-cepat hubungi Shopee. Dan aku juga nggak lupa hubungi pihak tokonya guys, supaya mereka tahu dan follow up ke ekspedisi yang ada di sana kayak gitu. Nah teman-teman, jadi pertama-tama ketika aku udah punya bukti via email dari ekspedisi, aku langsung cek pihak Shopee untuk lanjutin pengajuan aku sebelumnya. Karena aku udah punya bukti kalau barang itu memang nggak ada, jadi aku kasih tahu Shopee pingin lakuin pengembalian dana aja, jadi kayak gitu. Nanti kalian langsung klik aja pengembalian dana di menu aplikasi Shopee kalian, di tempat barang kalian ingin ajuin pengembalian dana. Nah, kalau teman-teman bingung gimana caranya, kalian bisa nonton video aku sebelumnya, tutorialnya itu gimana, apa yang harus kalian klik dan bukti yang kalian upload. Nah, bukti yang kalian upload teman-teman di situ opsional. Kalian bisa tambahin bukti email tersebut, teman, kalau barang kalian memang hilang. Jadi ada bukti tertulis kayak gitu. Kalau aku kemarin untungnya aku suruh mereka ekspedisi itu hubungi aku via WA, atau email isinya itu ya teman-teman ya. Aku bilang tolong hubungi via WA di nomor saya ini untuk kabar terbaru, dan mereka juga baik banget gitu loh. Meski ekspedisinya belum yang segede ekspedisi yang lainnya, mereka selain email juga WA aku kalau barang itu ternyata hilang gitu guys. Jadi aku punya bukti email, aku punya bukti WA, aku upload di bukti pengembalian dana di Shopee kayak gitu. Nah, kemudian di hari yang sama, di sekitar setengah hari mungkin ya guys ya, ada muncul namanya hasil penyelesaian. Jadi ini namanya forum kayak diskusi gitu loh guys. Jadi pihak Shopee juga udah punya hasilnya, mungkin udah menginvestigasi bukti-bukti kita, terus dari penjualnya juga penyelesaian seperti apa. Mungkin aku juga nggak tahu chatnya seperti apa ya dengan Shopee. Nah, kemudian di hari yang sama juga, jaraknya mungkin 2-3 jam, ada muncul pesan baru guys. Jadi untuk hasil penyelesaiannya tersebut dari Shopee, dia akan mengembalikan dana kita kayak gitu guys. Jadi kita disuruh menunggu 1x24 jam, dan isinya juga di situ ada tertulis bahwa tokonya disuruh menunggu 1-5 hari kerja untuk penyelesaian mereka ke pihak ekspedisi kayak gitu loh guys. Nah nanti beberapa menit kemudian, kalau aku kemarin ya guys ya, nanti aku akan upload buktinya di sini biar teman-teman bisa lihat. Terus muncul lagi nih notifikasinya bahwa pengembalian dana kita lagi diproses, dan kita suruh menunggu 15 menit teman-teman. Itu akan dikembalikan ke Shopee Pay kita kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman kalau udah pembelian Shopee Pay ini, kalian cek aja biasanya dananya udah masuk. Nah, untuk proses tokonya seperti apa, biasanya notifikasinya juga akan masuk ke kita guys. Jadi kalau kayak aku kemarin, pengembalian dana dari ekspedisinya itu ke pihak toko, dia disuruh menunggu beberapa hari kayak itu. Jadi ada namanya pengembalian paket lah. Jadi namanya pengembalian paket tuh ada keterangan paket kita tuh hilang kayak gitu guys. Jadi bukti dari ekspedisinya emang ada di resinya mereka, di uploadannya. Jadi kayak contoh tanggal 11 aku stuck barang aku di sana, nanti di laporan berikutnya kayak apa resinya itu paket hilang, tulisan seperti itu. Jadi nanti ada tulisan juga penjual disuruh menunggu proses pengembalian dana dari ekspedisi dan Shopee teman-teman. Nah teman-teman, semoga sharing video ini bermanfaat buat kalian, semoga dapat membantu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Nova selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, supaya kalau teman-teman punya pengalaman lain bisa sharing di komen video aku, dan mungkin teman-teman yang nonton nanti akan terbantu.